Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran wa nashkuruhu syukran jazilan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa qawwala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Pemalang, kecamatannya namanya Pemalang ya Pak. Yang saya hormati Ketua PRM Pelutan yang baru saja dilantik atau dibacakan tanfidnya. Mudah-mudahan diberi kekuatan, hidayah, dan juga pertolongan, juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan tugasnya membawa Muhammadiyah di Pelutan ini semakin aktual dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan cita-cita tujuan Muhammadiyah, tentu di level kelurahan Pelutan. Segenap pimpinan cabang, pimpinan ranting sekitar yang ikut hadir, dan segenap pimpinan Aisyah serta organisasi otonom yang lain yang saya hormati, wabil khusus Bapak Kepala Kelurahan Pelutan yang sudah kerso rawuh, matur nuwun, derek titip Pak ya, mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan pemerintah kelurahan memberi peran yang terbaik untuk masyarakat di Kelurahan Pelutan ini. Alhamdulillah, pagi atau menjelang siang ini kita bisa bermuajahah dalam rangka pengajian perdana. Kalau perdana berarti nanti ada kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Insya Allah tidak perdana sekaligus betul ya. Ini memang agak bengong Pak. Mic-nya bengong kan? Bengong ya? Saya diganti maksudnya. Salawat dan salam semoga terus tersampaikan ke hadirat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang setia melaksanakan sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu saya dihubungi Pak Kahki untuk mengisi acara pada hari ini. Pak Kahfi bahkan bilang, kami perlu ke sana tidak Ustaz ya. Saya bilang tidak perlu ya. Yang penting wis cukup lewat komunikasi WA cukup, karena saya pikir Pak Kahfi juga sibuk, saya juga kebetulan kemarin banyak acara. Ialah ini tadi saya mengisi pengajian di Comal ya.
Jadi sekaligus ngiras-ngirus nimbal ke sini. Cuma jujur saya belum tahu konsep acaranya secara detail, termasuk tema pagi hari ini. Saya tahunya baru tadi malam di WA gambar ini, ya, gambar backdrop ya. Jadi ya mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari tema apa yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan justru aktual dengan apa yang acara kita pada kesempatan siang hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kenalan dulu ya, biar kayak Pak Lurah tadi. Saya Samsul Huda, lulus kuliah saya kerja di Lembaga Pengembangan Potensi Otak. Dulu di Jawa Tengah cuma ada di Tegal, Semarang, dan Solo. Jadi saya sebagai instruktur tugasnya membuat peserta didik bisa cepat menghafal. Maka alhamdulillah sampai sekarang saya masih ada bekasnya, bisa menghafal dengan cepat, terutama menghafal saldo rekening. Dari dunia pendidikan itu saya pindah di Bank Muamalat Indonesia, BMI, Bank Syariah. 2,5 tahun kurang lebih di Bank Syariah. Kemudian ada pendaftaran PNS tahun 2005 saya daftar dan diterima di PNS di Kementerian Agama, karena sebenarnya yang cocok ya di situ, karena saya alumni Fakultas Syariah YIN Walisono Semarang. Kemudian diterima di Kementerian Agama, ditugaskan sebagai penghulu di KUA. Tahun 2014 saya mengundurkan diri dari pegawai negeri, kemudian berwirausaha hingga hari ini. Dan kemarin 2019 banyak yang mendorong saya untuk maju di pemilihan legislatif. Kemudian saya alhamdulillah dengan modal seadanya terpilih sebagai anggota legislatif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di Muhammadiyah saya wakil ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Kemudian ketua jaringan saudagar Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Jadi itu ya Bapak Ibu, perjalanan hidup saya cukup berwarna dari dunia instruktur pendidikan ke dunia perbankan, ke dunia kepenghuluan, dan sekarang ke dunia wirausaha sampai ke politisi yang belum jadi bupati. Tapi bakatnya orang Tegal jadi bupati ini neng Pemalang ya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin ya tentu tidak melenceng juga dari tema, karena asal Muhammadiyah ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah pemberdayaan masyarakat pun akan terwujud. Masyarakat katakanlah saat ini masih banyak yang miskin, masih banyak yang belum bagus pendidikannya, masih terbelakang, masih suka diprovokasi misalnya, masih suka terpecah belah dan lain-lain. Tapi kalau tujuan Muhammadiyah bisa tercapai di pelutan ini, membawa masyarakat menuju Islam yang sebenar-benarnya, ya insya Allah masyarakat akan terperdayakan. Dan menurut saya salah satu kunci kesuksesan Muhammadiyah adalah kekuatan kepemimpinan
yang bersifat kolektif kolegial bersama anggota mewujudkan program-program yang sudah diamanahkan. Maka Pak Muharram ya, ini mudah-mudahan diberi kekuatan untuk mampu memimpin itu. Tadi kurang lebih 6 bulan Pak. 6 bulan itu muktamarnya kan ya? Iya, masih lama Pak. Dari muktamar, kemudian muswil, musda, baru nanti musrah. Iya kalau musrahnya nggak mundur ya. Jadi dari 6 bulan bisa jadi 6 tahun nanti. Iya. Biar lebih lama siap-siapnya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka salah satu kekuatan di Muhammadiyah adalah kepemimpinannya atau kekuatan kader-kadernya ya, yang memang mempunyai kompetensi yang baik sehingga muncul kepercayaan di tengah masyarakat terhadap Muhammadiyah hingga berjalan 1 abad lebih masyarakat ini semakin percaya dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah di Kabupaten Tegal itu yang wakaf banyak sekali ya. Yang satu baru selesai, katakanlah dibangun, sudah ada wakaf lagi ya. Dan bukan hanya dari warga Muhammadiyah ya, dari luar Muhammadiyah pun wakafnya maunya ke Muhammadiyah, karena yakin kalau Muhammadiyah insya Allah tidak dikelola untuk sendiri, tapi untuk kemaslahatan masyarakat. Karena itu ya, ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak diri saya dan hadirin sekalian untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, khususnya di lingkungan Muhammadiyah. Kata kunci yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, jadi kan ada hadis begini, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang nanti dilindungi Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan siapapun kecuali perlindungan Allah, yaitu pada hari kiamat nanti. Pertama kali yang disebut adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Hanya kalau saya atau kita bicara pemimpin, jangan kemudian pandangannya hanya langsung presiden atau gubernur atau bupati. Pertama yang ingin saya katakan adalah leadership is not a position but an action. Bisa diulangi Ibu? Saya kalau apa itu Medina. Leadership is not a position. Kepemimpinan itu bukan jabatan, bukan posisi, but an action, tapi karya, tapi kerja, ya, tapi kontribusi kerja kita, itulah kepemimpinan, aksi. Ya. Banyak orang yang jadi ketua, tapi orang memimpin ya banyak, tapi banyak yang anggota, tapi sebenarnya pemimpin, banyak nggak yang begitu? Anggota tapi tekannya paling gasing, ya. Anggota tapi dia sangat peduli terhadap yang terjadi dalam perserikatan. Ini mungkin bukan pejabat, tapi dia pemimpin. Kalau jabatan itu dipilih oleh faktor eksternal, tapi kalau kepemimpinan kita yang punya, itu lahirnya dari dalam diri kita. Walaupun jabatan itu sedikit banyak membantu fungsi kepemimpinan. Sebab kalau jadi lurah, ya instruksinya didengar oleh RW RT kan betul. Iya. Sebab kalau jadi pimpinan daerah, ya berarti instruksinya insya Allah didengar oleh jajarannya, oleh PCN, PRN dan lain-lain. Jadi jabatan itu melengkapi saja peran kepemimpinan kita. Makanya kalau jadi atasan nggak usah sombong. Mau atasan nih pasar esok
murah, ya kan? Nah, hadirin rahimakumullah, maka berikut ini barangkali hal yang harus dimiliki oleh kader dan para pimpinan Muhammadiyah dalam rangka mengaktualisasikan peran dan manfaat Muhammadiyah di tengah masyarakat. Yang pertama, seorang pemimpin harus ikhlas, harus tulus. Nah, ini penting. Jadi pemimpin yang pertama harus punya kapasitas spiritual. Dia harus ikhlas. Ikhlas itu gampang dikatakan, tapi susah dilaksanakan. Senajan oleh orang Pemalang yang logonya Pemalang ikhlas. Memang paling kagak orang ikhlas ya, nanti. Ini penting, ketulusan, keikhlasan. Dan memang ini syaratnya diterima sebuah amal. Banyak amal kecil tapi nilainya besar di mata Allah karena ikhlasnya niat. Tapi banyak perbuatan besar tapi tidak bernilai di hadapan Allah karena tidak ikhlas niatnya. Maka Allah kan menyampaikan, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Orang yang ikhlas itu menaruh di ujung setiap tindakan, ucapan maupun kerentak dalam hatinya Allah di ujung semua itu. Termasuk di dalam memimpin Muhammadiyah. Kalau ikhlas kita kuat, tapi kalau nggak ikhlas, yang dituju nggak dapat, mesti apa namanya, melehong apa ya? Iya, melencong, minggir. Ya. Saya punya cerita nih ya. Jadi yang pertama tadi, kader Muhammadiyah harus punya kapasitas spiritual, ya, sehingga dia ikhlas. Diriwayatkan dulu di sebuah desa ada seorang alim, kalau bahasa sekarang ya kiai. Itu mendengar di sudut desa ini ada pohon besar tempat sembahan manusia. Maka sang alim tadi marah. Desa saya ada kemusyrikan. Maka habis subuh beliau ngasah kampak, ngasah gobang. Setelah tajam menuju pohon besar itu, bismillah lillahi ta'ala, pohon sembahan manusia itu akan saya tebang. Berangkat, hampir sampai pohon itu, dumadaan, tiba-tiba ada orang berpakaian putih-putih menghalangi langkah sang kiai. Singkat cerita, orang itu adalah iblis yang maling rupa manusia. Ya. Zaman dulu setan, iblis sok kadang-kadang maling rupa manusia. Tapi sekarang kita sudah enggak. Menungsane sengis maling. Nah, berikan dirahmati Allah, kata iblis begini, Pak Kiai tolong jangan tebang pohon ini. Nah, Pak Kiai tahu, saya tahu kamu iblis. Minggir. Tolong jangan Pak Kiai, ini sudah saya desain untuk tempat kemusyrikan anak cucu Adam. Saya kan dendam banget sama Adam. Karena ada, saya diusir oleh Allah dari surga. Tolong jangan ditebang. Kiainya bilang tidak. Ini jalan dakwah saya. Silakan kau pergi. Iblis nggak mau pergi. Akhirnya duel 1 lawan 1. Habis berapa jurus, iblis kalah. Nah, tapi iblis memang pinter. Nah, iblis memang pinteran. Maka kemudian iblis melihat ini kayaknya kiainya miskin, kayaknya kiainya melarat ya. Soalnya melakukan orang melarat kalau orang sugih saja ya Pak ya.
Malam ketika polisi kalau tukang batu disejet, polisi kan begini, enggak. Kalau tukang batu diwalik ngono boyoke macet. Akhirnya iblis mengatakan, Pak Kiai begini aja, win-win solution. Ya, ada bayi menangnya. Jenengan ampun nembang menika, tapi saben subuh setiap pagi, setiap subuh 10 dinar di bawah sajadah panjenengan. Panjenengan bisa sedekah, panjenengan bisa kaji, panjenengan bisa banyak memberi kepada masyarakat. Tawarannya menarik nggak Pak? Menarik apa betul? 10 dinar setiap subuh. Kira-kira panjenengan berapa? Hadirin rahimakumullah. Maka kemudian Pak Kiai mikir ibarat sekarang ya Allah iya rumahnya belum lunas ya. Rumahnya masih tipe RSSS, rumah sangat sederhana, sempit sekali, susah belajar, sedikit semen, sumpek, sek-sekan, siapa pernah ya kan? Ya, kalau orang Betawi bilang rumah tipe 4L, sing dapur ketemu, sing tukang takut bae karo bojone, anake ada 4L lu lagi. Motornya masih kredit, 4 tahun, lama, makanya namanya Supra, suwe prakat. Maka kiainya bingung, iya ya, oke lah, deal. Hari pertama 10 dinar, kiainya senang kita rumah lunas. Hari kedua 10 dinar, ini tak motor lunas. Hari ketiga 10 dinar, ini bisa daftar haji nih, ya, cara kayak sekarang, misalnya. Nah, dengan rahimakumullah, hari keempat kosong, Pak Kiai ini muring-muring, iblis loyo gitu. Iblis sudah janji, nggak ada ampun, harus saya tebang. Kampaknya diambil lagi, pisaunya diambil lagi, berangkat lagi, iblis menghalangi lagi. Kata Pak Kiai lagi janjinya iblis nggak mau, cukup 3 hari. Kontraknya nggak ada kejelasan waktu, kata iblis begitu. Tidak, kalau begitu saya tebang, silakan, tapi saya tidak akan rela. Akhirnya tahun lagi, Pak Kiainya kalah. Jangan takkan bisa memiliki ente gampang nemen tak kalahkan, saya ente kalahkan aku. Iblis jawab, wingi panjenengan arep nebang pohon menika ikhlas karena Gusti Allah, sak menika panjenengan badhe nebang niki karena 10 dinar. Angger wis kami duiten, senajan kiai ya gampang. Cerita zaman dahulu kala yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya. Kita mungkin tidak ketemu iblis tarung secara langsung, tapi dalam kehidupan kita iblis selalu menggoda kita dan terus bertarung. Anak amplop tarung nggak? Tarung. Nah, milih amplop atau milih kebenaran kan begitu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau ikhlas kita kuat, kalau lillahi ta'ala itu yang akan membuat kita kuat. Tapi kalau kita tidak ikhlas, maka mudah sekali untuk digoyahkan. Dan ikhlas itu terbangun ya dengan ibadah yang baik. Maka para pimpinan sholatnya yang baik, baca Quran setiap hari. Dan saya sarankan sepertiga malam yang terakhir bangun, minta pertolongan kepada Allah ya. Nek bunyi pada tangi apa betul? Mari di jadi pemimpin di Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah harus punya kapasitas spiritualitas ya, kapasitas spiritual. Ya caranya ya dengan beribadah yang baik, sehingga nanti merasa dekat dengan Allah, merasa kehadiran Allah setiap saat dalam hidup kita. Di masjid, di kantor, di pasar, kita merasa Allah bersama kita. Ini yang akan membuat kita. Yang kedua, harus punya kapasitas atau kompetensi, punya kekuatan mentalitas.
Jadi pemimpin ya akeh di Paido nih Pak. Harus ya siap-siap. Ketua ora teka pengajian, nah ketua ora teka. Di Paido betul. Ketua teka di telat, ketua kok telat. Ketua teka gasik dewek, dengarin gasik. Gitu betul. Langkah rampungnya di Paido. Maka mentalnya harus kuat. Ya. Mental yang akan membangun emosional yang positif, kuncinya banyak syukur, banyak sabar. Nalikane senang syukur, nalikane susah sabar. Ini kita harus membangun Muhammadiyah begitu. Syukur dan sabar ini kunci kecerdasan mental seseorang. Maka Rasul mengatakan begini, ad-dinu nisfani. Agama ini garis besarnya dua, nisfus syukri wa nisfus sabri. Separuhnya syukur, separuhnya sabar. Kalau punya syukur dan punya sabar, kita orang yang paling mapan secara emosi. Kalau syukur dan sabar bersinergi di pimpinan ranting Muhammadiyah Pelutan, pimpinan ranting ini akan mapan secara emosi. Kalau syukur dan sabar bersinergi dalam keluarga, keluarga itu akan matang secara emosi. Karena orang yang bersyukur dan bersabar bersinergi dalam hatinya, maka kesulitan tidak akan membuatnya kecewa, apalagi putus asa. Kesuksesan tidak akan membuatnya menepuk dada. Dalam Al-Quran disebut likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak putus asa terhadap apa yang tidak bisa kalian miliki, yang tidak Allah berikan pada kalian atas kegagalan yang menimpa kita dan lain-lain, dan tidak bunga berlebihan, tidak bangga berlebihan, tidak menepuk dada atas yang Allah berikan kepada kita. Jadi untuk menggambarkan syukur dan sabar, ya, saya gambarkan syukur dan sabar dalam keluarga ini begini. Nyuwun sewu, ada seorang laki-laki, mohon maaf, ya, nggak ganteng, pokoknya orang bagus. Ya, ini mohon maaf saya nggak nyindir siapa-siapa. Ya. Wong lanangnya orang bagus, tapi bojo, ya, sing wadone ayu nunut. Yang pelutan bener, ya. Makanya lanangnya orang bagus tapi wadone ayu. Biasanya lanangnya anaknya wong sugih. Angger ora anaknya wong sugih ya dia anaknya dukun. Wonten tiyang jalur mboten bagus, kula nggih nate sumerep ya. Nun sewu wadon ayu dandanya bagus ya. Motokopi. Lagi motokopi bawa kerdus gitu, ada laki-laki yang bawain kerdusnya. Jujur saya ngerti ini supir ya. Tapi ternyata Pak itu ada yang kurang, Pak manggilnya Papa, oh berarti suaminya. Saya istighfar, astagfirullahaladzim. Ada kan yang begitu, orang laki-laki orang bagus bojone. Jadi sing lanang nggak ngendikan maring sing wadon ngeten Bu, nyentang andel saben dina keluargane dewek insya Allah diberkahi Bu. Si bisa nih bapak ngandel yakin kados niku. Soalnya saben dina aku syukur oleh wong wadon ayu kaya sliramu. Lah masalah diberkahi ngoten ta ya kula yang ngandel Pak. Si bisa nih ibu yang ngandel. Lah wong saben dina aku sabar oleh wong lanang kaya sampeyan. Ya ini tampaknya bener tapi bener loh Bu Pak. Saya setuju. Jadi ketika yang satu lemah, yang satu membantu. Atas kekurangan yang lain kita sabar, atas kelebihan yang satu yang lain kita bersyukur. Hakikatnya kan begitu membangun kekuatan kita. Ya, jadi bangun mentalitas seorang kader, dan kuncinya mentalitas adalah syukur dan sabar. Dari syukur lahir positive thinking, ya. Dari syukur lahir sikap optimisme. Dari syukur lahir harapan. Dari sabar lahir keteguhan, dari sabar lahir kekuatan di atas kesulitan. Kalau itu semuanya bersinergi, Masya Allah, kita mengelola Muhammadiyah ini, insya Allah bisa semakin hari semakin berkembang dan semakin bisa memberdayakan umat.
Yang ketiga, mesti punya kapasitas intelektual. Muhammadiyah ini kan organisasi yang mengedepankan pencerahan, menyadarkan masyarakat, tidak dengan membabi buta, tidak taklid, mengedepankan budaya ilmiah. Maka kita juga sebagai warga Muhammadiyah harus punya tradisi ilmiah, gemar membaca, suka terhadap literasi, gemar ngaji, berdiskusi dan lain-lain. Sehingga kemudian kita bisa mengembangkan cakrawala, kita bisa menguatkan referensi, sehingga nanti ketika mengambil keputusan itu keputusan yang terbaik. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, mana yang benar mana yang keliru susah untuk membedakan. Yang benar ya kadang punya dalil, tapi kadang-kadang didukung hoax juga. Yang keliru juga kadang-kadang punya alasan, kadang didukung hoax juga. Jadi mana yang fakta, mana yang hoax, susah betul membuktikan Pak Bu. Akhirnya umat terus menerus berpecah belah. Beruntunglah sampai hari ini insya Allah Muhammadiyah selalu mengambil peran yang cerdas, mencoba memberikan informasi yang faktual dan tidak membingungkan kepada masyarakat. Maka hadirin, ayo kita tradisikan ngaji. Ini perdana, kedua dan seterusnya. Mudah-mudahan terus mencerahkan warga Muhammadiyah, sehingga ada hoax masuk orang langsung cengkar. Ada hoax langsung nembe baca judulnya, ya, orang ngerti isinya langsung di-share. Ini bukan tradisi Muhammadiyah. Maka kita itu ilmiah, harus punya tradisi ilmiah, punya budaya intelektual, sehingga ketika melakukan strategi, bahkan ketika mengkritisi negara maupun pemimpin pun kita punya gaya dan khas yang tersendiri, dengan data, dengan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian kita cari solusinya. Kan begitu. Setuju nggih Bapak Ibu nggih? Sayang memang budaya baca kita masih rendah. Ya, memang saya lihat sih kalau wajah-wajah yang di sini insya Allah rajin baca WA. Ini memang betul. Terus hadirin, ya, termasuk kita itu kan butuh ulama-ulama yang ikhlas, yang juga cerdas, juga punya referensi bacaan yang cukup sehingga bisa mencerahkan umat. Begitu pula ulama-ulama yang soleh, yang mau ke masjid, yang mau mendirikan masjid, membangun dan memakmurkan masjid dan lain-lain, sehingga masjid-masjid Muhammadiyah ada yang menghidupkan. Jangan sampai ada masjidnya dibangun tapi imamnya nggak ada. Maka ayo ngaji, ya. Sebagian kita harus dipesantrenkan. Kader-kader kita yang muda-muda, saya dulu usia 15-16 sudah mulai ceramah Pak. Dan yang bawa saya Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Jadi ada di daerah Jatinegara, tahu ya, itu kan daerah atas ya, warung pring di sana. Saya 17 tahun dikirim ke sana, sore berangkat, biasanya pas Ramadan, sore berangkat, nanti buka di sana, ngimami maghrib, ngimami taraweh, kuliah taraweh, kemudian nginep di sana, subuh, kuliah subuh, baru pulang. Maka muslimin yang dirahmati oleh Allah, ayo kita bangun tradisi ilmiah, sehingga masjid-masjid Muhammadiyah juga ada pelopornya, ada imamnya. Sekarang nyari imam saja susah. Anak musola sing anggap imam tetape boten mangkat, kemudian nyari imamnya jorok-jorokan. Begini mah boten. Wonten ning Pemalang wonten iki ada situ. Sampean bae sampean. Aku lagi aku. Di sini sampean yang boleh macet. Akhirnya sing tua ya. Sampean lah sing sepuh malah. Makanya sing sepuh niki apale kulhu tok, selain Fatihah apale kulhu.
karena terpaksa maju ngimami sholat subuh. Nah, rakaat pertama habis Fatihah kulhu sukses. Barang rakaat kedua bar Fatihah imamnya bingung meneng mawon menghafal kulhu. Makmumnya akhirnya pada dehem karena makmumnya dehem imamnya linguk kulhu maning oleh. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kader-kader Muhammadiyah memang harus punya budaya ilmiah. Ya di antara yang jelas harus rajin baca, rajin mendengar, ya. Rajin ngaji, rajin berdiskusi, sehingga nanti wawasannya terbuka, mindsetnya terbuka, sehingga mudah untuk bersosialisasi, untuk membawa masyarakat menuju kepada kebaikan dan lain-lain lebih bisa, karena dia memang punya dasar untuk mencerahkan. Kalau dirinya saja peteng, bagaimana mencerahkan? Jadi pengajian begini harus sering. Ini rencana berapa pekan dan berapa bulan Pak? Sebulan ya. Ingat, sebulan sekali. Berarti jenengan setahun kurping rolas. Angger sepisan izin luar kota, mohon maaf saya izin berarti kali 11. Nggak izin makin anak tamu kali 10. Izin lagi anaknya sakit tinggal makan pisang ngantuk. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, saya berharap setelah ini mudah-mudahan banyak kegiatan yang bisa meningkatkan kapasitas kader-kader Muhammadiyah. Tadi spiritualitas, mentalitas, intelektualitas. Dan hadirin yang dirahmati Allah, kalau bisa kader-kader Muhammadiyah juga dilengkapi dengan skill, ya. Skill yang sifatnya membantu mereka untuk bisa menjalani hidup ini lebih baik, ya. Termasuk dalam hal ekonomi, kesejahteraan dan lain-lain. Ini juga harus dikembangkan. Sebab memang kemajuan teknologi sekarang ini memang cepat sekali. Jadi selain intelektualitas tadi, di dalam intelektualitas kita juga harus mengembangkan skill anak-anak muda kita, Bapak Ibu. Sekarang HP ini bisa dimanfaatkan untuk banyak sekali hal. Ya saya dapat ratusan juta ya hanya lewat sini, gampangnya apa? Semuanya sekarang bisa ibaratnya lewat HP. Gojek itu nggak punya motor, gampangnya kan begitu. Tapi mereka bisa melibatkan jutaan motor. Saya ini sekarang selain sebagai distributor busana muslim, saya juga produsen busana muslim. Saya produsen busana muslim. Ya, ini produk saya nih. Ini termasuk yang saya pakai. Ini mereknya Lubi. Lubi itu singkatan dari lillahi hubbi, kepada Allah lah cintaku. Saya nggak bisa jahit. Di rumah saya nggak ada mesin jahit. Mau bapak jangan bego, nggak ada satu mesin jahit pun. Tapi alhamdulillah setiap bulan bisa mengeluarkan ribuan baju. Produksinya ada yang di Bandung, ada yang di Pemalang, ada yang di Tegal juga sedikit. Ini kemajuan teknologi, mungkin bajunya kurang lebih sama dengan jahitan teman-teman, dengan produksi teman-teman, tapi saya bajunya saya kirimkan dipakai oleh artis, artis itu difoto, saya sebarkan ke medsos, maka mereknya jadi terkenal, misalnya begitu.
Kemudian fotonya juga saya kirim ke Jakarta, difotoin, divideoin, kemudian disebarkan lewat medsos, orang jadi lebih tahu detailnya, gambarnya, dan lain-lain. Dan ini penting sekali kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bagian dari kapasitas intelektualitasnya, menurut saya harus punya skill di dalam pengembangan dirinya agar mampu berkompetisi dalam kehidupan yang luar biasa kemajuannya ini. Kemajuan teknologi kan bersifat ya pokoknya kelipatan lah, kira-kira kemajuannya begitu Pak. Jadi tidak 1, 2, 3, 4, tapi kemajuannya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 seterusnya. Begitu cepat. Nah, kalau kita tidak memenuhi kebutuhan intelektualitas dan skill kader Muhammadiyah, ya, saya khawatir nanti ketinggalan. Sementara kaum Muhammadiyah begitu besar dan banyak, sementara kapasitas kadernya belum cukup mumpuni untuk mengelolanya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang keempat, kita harus punya kapasitas moral. Ya. Kader Muhammadiyah harus jujur, tabligh, amanah, fatonah, kira-kira begitu. Sehingga kemudian Muhammadiyah akan punya trust dari masyarakat. Masyarakat akan percaya kepada Muhammadiyah, kepada Aisyah, karena corong utamanya ya perilaku kader-kadernya. Siapa itu? Petinju MMA Habib, apa namanya? Habib siapa itu? Nurmagomedov ya. Habib Nurmagomedov ya. Petinju MMA juara dunia Muslim. Beliau luar biasa. Jadi kalau habis menang ya sujud syukur, ya, beliau menampakkan keislamannya lah dalam olahraganya itu, dan prestasinya luar biasa. Habib Nurmagomedov mengatakan orang Kristen nggak bisa baca Quran, orang non Muslim, Hindu, Buddha dan lain tidak bisa baca Quran. Mereka akan tahu bagusnya Islam tidak mungkin dari Al-Quran, kecuali 1-2 yang memang sengaja mempelajari kan gitu. Mereka tahu bagusnya Islam tidak dari Al-Quran, tapi mereka tahu bagusnya Islam dari karakter pemeluknya, dari sikap dan perilaku kita. Ya, maka Indonesia ini kan oleh Muhammadiyah disebut sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, negara kesepakatan dan persaksian. Kita sudah sepakat bernegara dalam satu wilayah dan satu tata kenegaraan yang disebut sebagai negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dan tentu turunan-turunan aturannya. Wasyahadah, negeri persaksian, maksudnya persaksian itu kurang lebih begini. Jadi masing-masing komponen di negeri ini hendaknya berlomba-lomba menjadi saksi bagusnya negeri ini. Termasuk kader Muhammadiyah harus menjadi saksi betapa bagusnya Islam di negeri ini. Ibaratnya begini, orang nanti akan mengatakan kalau pengen ngerti guru yang bagus, lihat tuh gurunya Muhammadiyah. Begitu. Kalau pengen ngerti politisi yang baik, lihat tuh politisi yang dari Muhammadiyah. Kalau pengen lihat ustadz yang bagus, lihat tuh ustadz-ustadz Muhammadiyah. Kalau pengen lihat bisnismen yang bagus, lihat tuh bisnismennya Muhammadiyah. Sehingga kita menjadi saksi betapa mulianya Islam yang mengejawantah dalam moral dan perilaku kaum muslimin. Dan ini mestinya dimiliki oleh kader Muhammadiyah. Kada dipahami ya Pak, Ibu. Jadi orang nanti akan melihat Islam, oh iya ya, Islam dia kayak apik, sregep, penolong, menyayangi orang lain, dermawan, ya.
ya, jujur, amanah, punya integritas, tidak koruptif dan lain-lain, itu nanti yang akan membuat orang tertarik kepada kita, kepada Muhammadiyah khususnya, dan kepada Islam pada umumnya. Jadi moralitas kita harus dijaga, dan hari-hari ini banyak orang yang memerlukan orang-orang dengan integritas dan moralitas yang kuat di tengah banyaknya pragmatisme, hedonisme kehidupan masyarakat di zaman-zaman saat ini. Maka kita harus menjadi suri teladan, Pak. Tegese kita harus menjadi contoh. Bapak ya contoh buat istri dan anak-anak, ibu juga begitu, contoh buat anak-anak kita. Sehingga kalau ibu tanya kepada putri ibu, makna nok ya, neng nok ya, enggak duwe bojo kira-kira sing kaya apa? Ya sing mirip-mirip bapak lah. Ini bapak berhasil berarti. Kalau sing kedong duwe bojo istri yang kaya apa? Saya pengennya yang kaya ibu deh. Itu luar biasa. Menjadi contoh bagi anak-anaknya. Tanpa keteladanan gagal kepemimpinan kita. Suatu hari ada ibu-ibu mengeluh. Jadi anaknya mangan permen terus, orang belum mangan. Akhirnya wis digawa mari pendidik orang bisa tetap kecanduan permen. Akhirnya dibawa ke seorang kiai. Pak Kiai, kula rawuh mriki sepindah silaturahmi. Kaping kali kula ngajak lari kula niki saben dina dahar permen Pak Kiai. Ora gelem mandeg kula, ya kula nyuwun tulung ya. Bukan angger sing dawuh Pak Kiai niki lari kula gelem nurut ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka kemudian Pak Kiainya bilang, Bu, mohon maaf, jangan hari ini ya Bu. Si Pak Kiai ada acara, mboten Ibu. Si bisa kudu mboten saged saniki pripun. Wis pokoke ampun saniki, mangke kalih minggu Bapak panjenengan mriki mari. 2 minggu ke situ lagi Pak Kiai, kula sing kalih minggu kapongker sampun mriki. Niki kula bekal lare kula tolong dinasehati. Dinasehati sebentar sama kiainya, larene nurut, urun. Nah, ora ketang mengurangi. Nah. Tolong mulai sakniki mampermene arang-arang mawon nggih Pak Kiai. Angger seminggu pisan mawon saged insyaallah saged. Angger 2 minggu pisan deh insyaallah saged. Angger mandek saged dimakan diusahaken Pak Kiai. Ibune heran Pak Kiai bisa nek sing ngendikan panjenengan nurut angger kula mboten. Ya alhamdulillah kersane Gusti Allah. Tapi kula langkung heran Pak Kiai. Pak Kiai kan ngendikan kali lari kula persedela bisa nek ora awit 2 minggu wingi. Bisa nek dadakan dari 2 minggu. Soalnya minggu wingi nyong dislokan makan permen dulu. Jadi untuk menasehati seorang anak tidak makan permen, Pak Kiai juga harus berhenti makan permen. Kapasitas moralitas kita harus dikuatkan. Bentar lagi ya Pak. Yang terakhir, kita mesti membangun komunitas, tim yang solid. Hadirin yang diberkahi oleh Allah, kalau kita pengen sukses, ya mari kita bangun tim yang baik, ya, tim yang kuat. Maka kita harus bekerja dengan kebersamaan, saling bahu-bahu, tolong menolong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Allah Maha perkasa, Allah Maha bijaksana.
Bila Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian wahai orang beriman berkata apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar bencinya Allah, murkanya Allah, engkau berkata apa yang tidak engkau kerjakan. Kemudian Allah mengatakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berjuang di jalannya secara teratur, berbaris, ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka adalah bangunan yang kokoh. Jadi Allah mencintai hamba-hamba yang berjuang di jalan. Ikhlas jadi beban apa tidak? Tidak, nikmat. Tapi kalau istri ganduli, beban apa badan? Dipamiti bu yang arep pengajian, istri merengut. Kira-kira musuh apa badan iki? Musuh. Dipamiti badhe rapat, bu nyempan anak rapat ya bu. Rapat-rapat baik kayak PKI. Misalnya begitu. Jadi malas mangkat rapat gak? Iya. Rapat oleh duit tanpa orang kan begitu. Kira-kira kalau begitu musuh atau tidak? Musuh. Nembe diminta izin rapat, apalagi diminta izin sedekah. Bapak dapat gaji keempat ke-13, katakan 5 juta, gaji 13 misalnya. Terus pamit maring sing wadon, bu, kenyang oleh gaji 13. Ya, gaji 13 kan buatan kemeringet. Niki 5 juta. Kalau resan kalau wis dilantik jadi ketua atau pimpinan ranting. Nah, sing 5 juta, bu, kerana ora kemeringet, sing 3 juta tak lebokaken kas ranting ya bu, tak sumbangkan. Sing 2 juta ibu badhe kanggo makan-makannya monggo, tuku kelambi ya monggo. Kira-kira sing 3 juta dilebokaken ranting, sing 2 juta diparingaken ibu ikhlas apa mboten? Alhamdulillah. Monggo go ranting semua. Bar itu sebulan orang ngejak ngomong. Amirin Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, menjadi khalifah cuma kurang lebih 2 tahun. Tapi masyarakatnya semakin sejahtera. Kenapa? Beliau kompak sama istrinya. Beliau memilih istana yang sederhana. Beliau memimpin dengan luar biasa. Sebagian besar hartanya disumbangkan ke Baitul Mal. Baitul Mal kalau sekarang ya kantor kas negara. Kemudian beliau minta istrinya, ibu saya sudah diamanahi Allah, saya sudah dipercaya masyarakat untuk memimpin mereka. Sekarang mereka banyak yang miskin, saya minta tolong ibu bantu saya. Karena sebagian besar harta saya sudah saya sumbangkan ke kas negara, ibu bantu saya. Sebagian perhiasan ibu tolong sumbangkan ke Baitul Mal, sebagian saja. Tidak terduga jawaban istrinya, masya Allah, cara tiang pelutan, jawabannya kata, Pak, dalam sampun netepaken penggalih, sajege dalam purun dinikahi panjenengan, kula sampun netepaken penggalih, badhe ngrencangi panjenengan beribadah ugi berjuang wonten margine Gusti Allah. Ampun sebagian sedaya kemawon perhiasan lan emas raja Brana kula sumbangaken ke Baitul Mal untuk membantu Bapak. Niki mangkes Pak Ketua Ranting kondur ngendikan marang sing Pak. Bu, kula tas pengajian ranting. Ustaz Samsul saking Tegal. Niku cerita bojone Umar bin Abdul Aziz kados niki. Kira-kira anting-anting atau cincinnya ibu bisa disumbangkan enggak buat Muhammadiyah? Ibu jawabnya iya, apa aja? Monggo, napa ampun.
arep jawab iya eman-eman, arep jawab ojo ora kepenak, akhirnya jawab Isma nek wonten pengajian ora sama mangkat mani. Saya cerita saja, saya itu bilang sama istri begini ya, ini kalau ada baiknya bisa dicontoh. Saya bilang sama istri, Umi kalau mau sedekah lakukan saja, tidak perlu izin saya. Ya, sudah. Kemudian istri bilang bukannya istri harus pamit suami, harus minta izin suami. Saya bilang izinnya sudah saya jamak. Kenapa saya begitu? Enggak ya, insya Allah bukan. Tapi dalam rangka memutus birokrasi yang kadang-kadang membuat sumbangan dikerut. Dikerut tahu nggak Bu? Dikurangi. Kira-kira kalau mau sodako dirembuk biasanya ditambah apa dikurangi? Sing lanang badhe sedekah 2 juta. Terus matur maring sing wadon, ngendikan maring sing wadon. Kira-kira ditambahin apa 1 juta mawon? Itu hebat kalau tambahin. Makanya kadang-kadang wong lanang lagi pengen sedekah, wong wadon lagi mboten karep kan mboten. Atau sebaliknya, yang perempuan ibunya lagi pengen sedekah, suami lagi tidak pengen, maka kadang-kadang dikerut, dikurangi. Maka dalam rangka mengurangi atau memotong peluang sedekah dikurangi, bisa rasa izin-izinan. Sudah saya jamin. Toh saya yakin wong wadonnya bisa ngitung duit, wong lanangnya bisa ngitung duit. Sampai di sini paham Pak? Ya. Kemudian lingkaran yang kedua, kalau saya itu ya karyawan-karyawan saya itu juga lingkaran tim saya. Nah, termasuk ya, pimpinan Muhammadiyah di partai itu juga lingkaran komunitas yang harus kita bangun. Kalau di usaha saya, ya, jadi saya bikin semacam musola ya agak besar lah, bisa untuk 40-50 jamaah di lingkungan usaha saya sana di rumah, mungkin arah kalau ada waktu. Ya saya wajibkan karyawan sholat zuhur jamaah di situ, sholat asar jamaah di situ. Kalau saya di rumah saya ngimami, kalau saya di kantor atau di luar ada yang imam. Saya pamit saya di kantor. Atau saya pamit saya lagi di Pemalang misalnya, nanti ada yang imam. Pernah ada yang ngobrol sama saya, Pak kalau ada, kemudian kalau hari Rabu saya mesti ada briefing tadarus karyawan. Jadi biasanya buka jam 8, itu bukan setengah 10 hari Rabu. Jadi saya ngisi tausiah, kemudian kita tadarus, saya tausiah, habis itu kita bahas teknis usaha kita. Briefing. Ada yang tanya Pak Samsun kalau kebanyakan waktu briefing, waktu jamaah, bahkan saya bebaskan. Habis zuhur mau ngaji, mau baca Quran, mau. Habis asar mau baca Quran, kan saya mau sekuat aku nggak apa-apa. Ada yang tanya kalau begitu apa nggak nanti mengganggu produktivitas Pak Samsun? Saya bilang karena konsep saya kita mencari rezeki yang berkah, maka usaha kita, saya bilang sama karyawan saya sebenarnya agak risih menyebut karyawan. Saya lebih sering menyebut mereka kru atau tim. Ya. Jadi kru atau tim saya bilang karena usaha kita mencari rezeki yang berkah, maka usaha kita insya Allah diberkahi kalau di dalamnya diisi orang-orang yang diberkahi, orang-orang yang pantas diberkahi. Kekuatan kita itu seberapa sih? Saya kan dari kecil TK Anisia, SD Muhammadiyah. Saya angkatan pertama SD Muhammadiyah di desa saya. Maksudnya SD baru, SD Muhammadiyah baru. Jadi SD-nya dari rumah ke rumah. SD itu baru punya bangunan ketika saya sudah kelas 6. Kemudian nyantri 6 tahun. Kemudian kuliahnya juga agama. Jadi dari kecil ya belajarnya banyak agamanya.
tapi saya bisa diterima di lembaga pengembangan potensi otak tadi yang saingannya hampir semua perguruan tinggi negeri ada dalam persaingan itu. Saya satu-satunya yang diterima instruktur dari alumni IAIN. Saya bisa diterima di Bank Muamalat Indonesia, di PNS juga saya diterima. Apa saya pintar? Tidak. Dan alhamdulillah sekarang saya usaha juga, ya alhamdulillah jalan. Bahkan ya penghasilan saya terbanyak yang dari usaha itu. Maka orang banyak yang bertanya, apa rahasianya Ustaz? Saya hanya bisa menjawab, la haula wala quwata illa billah. Gak ada daya, gak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka tim saya, komunitas saya, ya harus komunitas yang mudah-mudahan mendapat kekuatan dan keberkahan dari Allah. Begitu pula di dalam membangun Muhammadiyah. Nah, kapan-kapan kita kalau ketemu lagi, kita bicara tentang rezeki yang berkah, ya. Kalau itu setuju nama betul. Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan di lain waktu. Ya. Insya Allah apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Kita punya kekuatan spiritualitas, mentalitas, intelektualitas, moralitas, dan kekuatan komunitas. Ya. Tim. Kalau ini bisa dikuatkan, mudah-mudahan PLN Polutan ini bisa semakin berkembang, semakin diberkahi, dan semakin mampu memberikan manfaat dan mampu memberdayakan umat di sekitar kita. Demikian, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.